goblok. Orang-orang Papua sumpah parah teman-teman ya. Ini yang saya selalu bilang, kita orang-orang Papua tuh paling goblok ya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang paling? Karena hal-hal semacam ini kita baru sadar. Coba kita simak, ada salah satu video ya. Kita coba simak sama-sama ya teman. Ini terasa kayak ada di Jakarta, Terasa kayak ada di kayak Jakarta. ada di apa, Amsterdam, kayak orang lain tuh kampung. Kayak orang lain tuh Padahal ini kampung. itu kampung, ini orang-orang lain semua sini. Tapi yang kita lihat kan siapa? Itu yang penonton bisa saksikan sendiri. Ini artinya penindasan lewat ekonomi. Penindasan lewat ekonomi Jadi, katanya. kita masyarakat mau pejabat orang Papua itu pikir yang bagian-bagian ini semua akan Sadar, toh? ditindas. Pejabat Ini apa? bagian Pejabat ekonomi yang orang-orang mereka pegang Papua dan harus punya pikir peredaran di bagian-bagian hidup ini. atau matinya negara itu ada di ekonomi. Jadi Indonesia akan mati kalau ekonomi ini tetap dipegang oleh orang lain. Begitu. Bubarkan. Jadi kita hidup masing-masing. Kita sama-sama menyaksikan sebuah video itu ya teman-teman. Kok baru sadar? Kenapa kalian baru sadar? Baru menyuarakan kalau kondisi lagi susah. Ya teman-teman. Jadi ini yang saya selalu mengatakan, kita orang-orang Papua tuh goblok ya. Orang-orang Papua tuh sok pintar, sok tahu-tahu ya. Diedukasi bilang sok pintar ya. Dibilang SDM rendah, merasa sok SDM tertinggi. Nah, inilah kenapa saya selalu mengatakan pentingnya kita memperbaiki SDM kita ya. Pentingnya kita memperbaiki, kembangkan sesuatu sumber daya alam yang ada di sana, sehingga kita tidak merasa di kita punya daerah ya, di kita punya kampung, di kita punya tanah kelahiran kita, tapi kita tidak susah. Ini yang saya maksud. Saya selalu menyampaikan di konten-konten saya, tapi teman-teman tidak mau mendengarkan ini. Yang di video itu mereka mengatakan kita hidup kayak di Jakarta. Seburuk-buruknya Jakarta ya, masih banyak orang-orang kaya ya, masih banyak orang-orang yang berjuang mati-matian untuk mereka memperjuangkan keadaan ekonomi mereka ya. Terus katanya yang kendalikan siapa? Masih tanya. Orang pribumi masih tanya yang kendalikan siapa? Nah, terus mengatakan ini artinya penindasan lewat ekonomi. Yang menindas kita orang-orang pribumi itu siapa? Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita yang memperburuk keadaan kita, ataukah ada yang menindas kita? Dan saya selalu menyampaikan itu ya, saya selalu menyampaikan sesuatu hal yang penting ya. Bagaimana caranya meningkatkan ekonomi di daerah, bagaimana caranya memperbaiki mindset atau pola pikir yang benar. Tapi teman-teman seolah-olah tidak pernah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Benar tuh apa yang terjadi teman-teman di Intan Jaya, karena semua sektor-sektor ya yang saya selalu bilang ke teman-teman, semua sektor-sektor perdagangan ya itu semua karena dikuasai teman-teman pendatang ya, maaf kata teman-teman ya. Karena itulah walaupun kita itu pribumi ya, kita pribumi lahir besar di situ, tapi seolah-olah kita justru merasa ditindas. Nah, yang ditindas itulah mental-mental kita ya, pola pikir kita yang tidak bisa maju. Itulah mengakibatkan kita itu merasa ditindas. Padahal kalau kita berjuang, kita berdagang ya, bagaimana caranya kita mengelola sesuatu sumber daya alam yang ada di sana, atau kita berdagang ya, saingi dengan teman-teman yang berdagang di sana. Seharusnya kita tidak sesusah itu. Teman-teman ya, saya kasih tahu. Tapi karena kita yang pemalas ya, karena kita tidak mau berkembang, akhirnya yang terjadi seperti teman-teman yang di Intan Jaya ini. Ya,
Kita pribumi asli di situ, kita punya tanah, kita punya kuasa segalanya di situ. Kenapa kita tidak mau kembangkan sesuatu yang ada di situ? Terkhusus yang kita Papua Pegunungan ya, itu tidak bisa memaksakan untuk menanam padi. Ya, setiap daerah tuh punya potensi alam yang potensi sumber kekayaan alam yang macam-macam, berbagai macam. Nah, tidak bisa kita paksakan untuk masyarakat harus menanam padi karena medannya adalah medan bagian pegunungan. Kecuali di teman-teman di pesisir. Kalau pesisir wajib belajar tani, misalnya menanam padi dan lain-lain. Nah, kalau di pegunungan ya, bagaimana caranya kita mengelola sumber daya, sumber alam kekayaan yang ada. Misalnya kita menanam ubi jalar, singkong, dan lain-lain sesuai dengan medan. Bagaimana caranya kita mengelola sesuatu, misalnya ubi itu kita menghasilkan keripik. Bagaimana caranya ubi itu bisa mengolah menjadi kue atau mengolah menjadi sesuatu hal yang varian bermacam-macam. Nah, karena ubi itu di bagian Papua Pegunungan itu adalah bagian dari makanan pokok sehari-hari yang dikonsumsi masyarakat setempat. Nah, kita tidak bisa memaksakan bagian Papua Pegunungan makanan pokok harus jadi nasi. Karena kita menjadikan makanan pokok nasi, kita melupakan ubi singkong dan ubi jalar dan lain-lain. Akhirnya seperti yang di video ini, ketika ada problem sedikit ya, kita merasa seolah-olah kita ditindas. Jadi teman-teman stop, kamu sadar, jangan jadi di kita tanah kelahiran kita sendiri. Salam Parjo.